مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufiknya. Insyaallah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan Allah bermudah segala urusan kita. Allah bermudah pintu rezekinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi apa saja yang kita infakkan, yang paling utama kita berikan itu adalah kepada dua orang tua kita. Kenapa kepada dua orang tua kita? Karena orang tua jasa-jasanya tidak akan terbalas oleh anaknya. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, berbuat baiklah kepada orang tuamu, berbaktilah kepada orang tuamu. Bahkan yang paling utama kita infakkan dari harta yang kita miliki itu adalah urutan pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adalah kepada dua orang tua. Sebagaimana dikatakan oleh para pakar, 70% keberhasilan seorang anak itu adalah karena orang tuanya. Yang kedua, karib kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita. Maka karib kerabat ini dibagi dua. Yang pertama boleh jadi hubungan darah atau hubungan kekeluargaan. Yang kedua, karib karena mereka dekat dengan kita, atau boleh dikatakan tetangga kita, mereka kenal dengan kita. Maka orang-orang yang seperti ini kita utamakan juga untuk memberikan infak kita. Kemudian baru anak yatim, kemudian miskin, dan ibnu sabil. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini adalah agar segala sesuatu itu yang kita keluarkan dari infak kita tepat sasarannya. Sasaran yang bagaimana? Orang yang paling utama kita bantu itu adalah orang tua kita, karib kerabat kita, kemudian anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu karena bulan yang baik ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita. Mari kita berlomba-lomba supaya apa yang kita berikan itu insya Allah bernilai pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan di akhir ayatnya, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan,
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.